Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Persiapan berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya buat belajar pada hari ini. Siap, Bu. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. Oleh dong. Mbak Intan mau makan? 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Terima kasih Mbak Sania. Anak-anak Anak-anak kemarin kan kalian sudah ibu suruh membawa buku literasi. Apakah sudah membawa? Sudah. Silakan dibaca buku literasinya. Ibu kasih waktu 2 menit. Oh ya, Bu. Sudah Bu. Bagaimana bilang tadi berliterasi apa? Kerja bakti di lingkungan sekitar Bu. Mengapa kalau kerja bakti itu kok dilakukan bersama-sama? Supaya cepat selesai. Untuk mengukur pemahaman awal kalian, ibu ada soal ya dikerjakan 5 menit. Sudah. Ya dikumpulkan ke tempat. Nah, anak-anak kemarin kan kalian sudah belajar keberagaman agama di Indonesia. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang gotong royong. Nah, tujuannya yang pertama yaitu anak-anak mampu memahami pengertian dan pentingnya gotong royong. Yang kedua, memberikan contoh gotong royong. Dan yang ketiga, melakukan penerapannya dalam kegiatan kelompok. Nah, perhatikan pada gambar berikut ya anak-anak. Nah, pada gambar yang ibu tampilkan tadi ada gambar apa? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Sania? Anak sedang bekerja sama membersihkan lingkungan, menanam tanaman dan membawa sampah pada tempatnya. Nah, apakah pada gambar anak yang membersihkan lingkungan itu dikerjakan secara mandiri atau bersama-sama? Bersama-sama atau diartikan sebagai gotong royong. Nah, jadi gotong royong itu penting dipelajari karena mengajarkan kita untuk saling membantu, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian gotong royong sendiri yaitu gotong royong merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan bersama atau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti contohnya gotong royong itu ada 3, ada gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, coba sebutkan contoh gotong royong di lingkungan rumah. Membersihkan rumah, membersihkan Ya, membersihkan rumah. membantu ibu itu termasuk gotong royong di lingkungan apa? Kalau di lingkungan sekolah, ayo apa saja contohnya? Ya, kemudian apa? Membersihkan taman. Terus membantu teman yang kesulitan. Terus kalau di masyarakat contohnya apa? Ya, kerja bakti.
contohnya itu apa misalnya? Ya. Terus yang keempat, kepedulian, peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Semisal peduli terhadap orang lain, contohnya apa? Ya, menjenguk orang sakit. Ya. Terus dijenguk ya. Terus selanjutnya ada sikap yang harus dimiliki dalam gotong royong, yaitu ada 6. Yang pertama, ikhlas dalam membantu. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, mau bekerja sama dan tidak egois. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong itu yang pertama, gotong royong akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, gotong royong akan meningkatkan sebuah rasa kebersamaan dan juga persatuan. Dan yang ketiga, gotong royong akan menciptakan sebuah lingkungan yang rukun dan juga harmonis. Yang keempat, gotong royong akan menunjukkan sikap tolong menolong dan juga peduli seseorang. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Dari kedua gambar ini kelihatan apa enggak? Oh, iya. Nah, dari kedua gambar ini mana yang termasuk kegiatan gotong royong dan mana yang bukan? Jelaskan alasannya. Nomor 1, gotong royong. Dalam gambar ada yang bekerja sama membersihkan lingkungan karena dilakukan secara bersama-sama. Yang gambar 2 ini. Sedangkan yang gambar 2 itu gambar anak-anak yang bermain dengan melakukan kegiatan sendiri karena tidak saling membantu. Nah, kan kalian sudah paham. Mana yang termasuk gotong royong dan yang bukan gotong royong. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan menggunakan kartu gambar ini atau flashcard ya ini untuk dikelompokkan di dalam LKPD. Nanti kalian akan mengelompokkan mana yang termasuk kegiatan gotong royong dan mana yang bukan. Oh iya, Bu. Untuk kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan yang paling belakang kelompok 3. Ya, Dan Bu. nanti setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi ketua, penulis, pembaca, dan penyaji ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Kalau tidak bisa boleh tanya ke Ibu. Tanya, Bu. Tanya. Iya, iya. Nama Mbak Sania. Ditempelkan ya anak-anak kemudian nanti kalian tulisan katanya di sini ya. Oh iya. Kenapa yang mana? Itu tangannya ada 3. Ya ini ditempel ya. Nomor 1 bisa bertanya. Bentar. Ayo yang lain ikut membantu, nggak boleh dikerjakan sendiri ya Bu. Bu, kan sudah diingatkan. Loh Pak Ferdin kok ngantuk? Ayo sama teman-temannya. Nah, ayo apakah sudah anak-anak? Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan
Dari kelompok 3 situ loh. Mulai dari kelompok 1 apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong berarti melakukan pekerjaan secara bersama-sama agar lebih ringan dan cepat selesai. Nah, apakah benar jawaban kelompok 1? Betul. Ya, itu termasuk kata apa? Katanya ini mau dari gotong royong. Ya, Sama-sama. yang kelompok 3. Yang kelompok 3 itu memperhatikan dalam pola yang betul apa yang harus kalian lakukan. Kami harus bekerja sama mengaku hal sekolah secara bekerja selesai. Apakah benar itu kelompok 3? Betul. Nah, untuk poinnya setiap kelompok mendapatkan 10 poin. Yeay. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada kuis. Nah, kuis ini yang menjawab secara individu tapi nilainya masuk ke dalam nilai kelompok. Yang bisa menjawab mendapatkan 2 poin. Yeay. Ada tangan ya? Belum. Nah, dari gambar ini kegiatan apa yang dilakukan? Ini Mbak Sania. Membuang sampah, mengambil sampah bersama-sama. Ya, berarti termasuk ya. Mbak Sania kelompok berapa? Untuk selanjutnya belum 1, 2, 3. Silakan baca dari gambar ini. Ya, termasuk gotong royong apa bukan? Ya, supaya cepat selesai. Gimana Ibu ada soal evaluasi? Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu ya, nggak boleh nyuruh. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Oh, sudah. Kalau sudah silakan dibaca Mbak Nabila nomor 1. Ya, nilai utama yang saya dalam gotong royong adalah B, kerjasama dan kepedulian. Ya, betul. Apakah ada yang salah? Afia salah. Silakan dikumpulkan soal evaluasi. Kita menghitung poin yang terbaik. Yeay. Kelompok 1 10 tambah 3 berarti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.